Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang organisasi kehidupan. Langsung saja ke slide pertama, yaitu tentang kompetensi inti. Kompetensi inti 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi inti 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama menyusun sel, membuat model struktur sel, tumbuhan atau hewan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi menjelaskan tentang menyusun tubuh organisme, menyebutkan bagian-bagian sel, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, menjelaskan tentang jaringan pada makhluk hidup, menjelaskan organ pada makhluk hidup, menjelaskan konsep organisme, kemudian melakukan pengoperasian cara kerja mikroskop, kemudian menggunakan model sel. Kemudian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat tentang menyusun tubuh organisme. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian sel. Kemudian peserta didik dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Peserta didik dapat menjelaskan tentang jaringan pada makhluk hidup. Peserta didik dapat menjelaskan organ untuk makhluk hidup, serta peserta didik dapat menjelaskan konsep organisme. Kemudian analisis materi, isinya yaitu organisasi kehidupan. Kemudian metode, ceramah, discovery learning, kemudian karakteristik materi, kognitif, efektif, psikomotorik. Kemudian media yang digunakan yaitu buku siswa, PPT, LCD proyektor, gambar atau foto. Isi konten: sistem organisasi kehidupan, sel bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian jaringan, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian organ, kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Kemudian sistem organ, yaitu kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja. Kemudian organisme, kumpulan sistem organ, contoh tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagian-bagian penyusun sel yaitu selaput plasma atau membran plasma, berupa selaput tipis dan elastis yang bersifat semi permeable, hanya dapat dilalui oleh zat tertentu. Contoh air, O2, ion zat yang terlarut dalam lemak. Kemudian berfungsi untuk melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, sisa metabolisme, pembungkus sel. Kemudian inti sel, nukleus, umumnya berbentuk bulat atau lonjong, terletak di tengah sel. Di bagian dalam terdapat cairan inti nukleoplasma, anak inti nukleus, dan kromatin. Terdapat kromosom yang berfungsi membawa penentu sifat DNA, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Bagian-bagian penyusun sel yaitu protoplasma atau plasma sel, bagian sel yang hidup dan berfungsi mengatur semua bagian sel, berupa cairan yang tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam, mineral, dan vitamin. Dibedakan menjadi dua, yaitu nukleoplasma berupa cairan yang terdapat dalam inti sel, sitoplasma berupa cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel, dan terdapat vakuola, rongga-rongga sel, dan organel-organel sel. Kemudian sitoplasma yaitu ribosom, pembuatan atau sintesis protein, mitokondria, tempat terjadinya oksidasi sel, respirasi sel. Kemudian badan Golgi, tempat ekspresi dan
Ekskresi dan pengumpulkan protein atau lipid dari RE. RE retikulum endoplasma, yaitu sintesis dan sekresi protein lemak. Kemudian kloroplas, yaitu tempat zat warna. Kemudian terakhir vakuola, berdenyut, mengeluarkan. Kemudian makanan, tempat pencernaan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan berbentuk sel berubah, tidak memiliki dinding sel. Vakuola kecil biasanya banyak, tidak memiliki plastida, bagian sel yang berwarna hijau dan mengandung klorofil. Memiliki sentriol, berperan dalam pembelahan sel. Memiliki lisosom, mencerna zat sisa atau zat asing yang terdapat dalam sel. Kemudian sel tumbuhan berbentuk sel tetap, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Kemudian vakuola besar, menyimpan cadangan makanan hanya satu. Memiliki plastida, terutama kloroplas. Tidak memiliki sentriol, tidak memiliki lisosom. Kemudian ini adalah perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pada jaringan, perbedaan jaringan hewan dan jaringan tumbuhan diantaranya yaitu jaringan hewan terdapat jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan penyokong, jaringan epitel, dan jaringan pengangkut. Sedangkan pada jaringan tumbuhan terdapat jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Jaringan otot pada jaringan hewan terdapat 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos biasa disebut dengan otot tak sadar, terdapat pada dinding usus, pembuluh darah, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Bekerja lambat terus-menerus, tahan lelah, tidak dipengaruhi perintah otak. Kedua, ada otot lurik yang biasa disebut dengan otot sadar. Otot lurik melekat pada rangka tubuh, bekerja tidak tahan lelah, dan dipengaruhi perintah otak. Sedangkan otot jantung berbentuk serat seperti otot lurik, tetapi susunan sarafnya tidak teratur dan bercabang di ujung. Bekerja terus-menerus dan tidak dipengaruhi perintah otak. Jaringan syaraf pada jaringan hewan yaitu berfungsi menerima rangsang, menyampaikan rangsang ke otak, dan membawa tanggapan atau reaksi dari otak ke bagian tubuh tertentu. Tersusun atas sel-sel syaraf atau neuron yang terdiri dari badan sel dan serabut saraf. Serabut saraf sendiri terdapat 2, yaitu neurit dan dendrit. Neurit yaitu serabut panjang yang berfungsi menyampaikan rangsang dari badan sel ke bagian tubuh. Sedangkan dendrit yaitu serabut pendek yang berfungsi menyampaikan rangsang dari bagian tubuh badan sel. Jaringan penyokong pada hewan terdapat 3, yaitu jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, dan jaringan ikat. Jaringan tulang rawan sendiri berfungsi untuk penutup tepi tulang atau ujung tulang dan sebagai penyangga. Sedangkan jaringan tulang keras berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, dan tempat pembentukan sel darah merah. Jaringan ikat sendiri berfungsi untuk menyokong jaringan-jaringan dan organ-organ dengan mengikat bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Jaringan epitel pada hewan terdiri dari 2, yaitu epitel permukaan tubuh dan epitel permukaan organ dalam. Epitel permukaan tubuh berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis, melindungi masuknya organisme, mencegah penguapan air, dan penerima rangsang. Yang kedua, epitel permukaan organ dalam berfungsi untuk menyerap zat dan mengeluarkan zat. Contohnya yaitu jaringan epitel pada permukaan tenggorokan untuk mencegah masuknya benda asing ke paru-paru. Jaringan pengangkut pada hewan terdiri dari 2, yaitu jaringan limfa dan jaringan darah. Jaringan limfa berfungsi untuk
Jaringan darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengangkut sisa-sisa pembakaran dari sel tubuh. Jaringan darah pada hewan terdiri dari dua, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah biasa disebut dengan eritrosit yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Sel darah putih yang biasa disebut dengan leukosit berfungsi untuk melawan benda asing yang masuk ke tubuh. Yang ketiga ada keping darah yang biasa disebut dengan trombosit, berfungsi untuk pembekuan darah. Jaringan meristem pada jaringan tumbuhan berfungsi sebagai titik tumbuh tanaman karena terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu meristem apikal dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat pada ujung akar dan batang, sedangkan meristem lateral terdapat pada kambium. Jaringan epidermis pada tumbuhan berfungsi melapisi permukaan organ-organ tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun, dan melindungi sel-sel yang ada di bawahnya. Dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Trikoma pada akar berfungsi untuk menghisap air dan mineral. Pada daun berfungsi untuk mengurangi penguapan, dan pada batang berfungsi untuk perlindungan. Jaringan pengangkut tumbuhan terdapat dua, yaitu xilem dan flum. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun, sedangkan flum berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan penyokong tumbuhan terdapat dua, yaitu kolenkin dan sklerenkin. Kolenkin sendiri berfungsi untuk penyokong yang bersifat sementara, menyokong dan memperkuat organ pada tangkai daun. Sedangkan sklerenkin berfungsi untuk penyokong yang bersifat permanen, menyokong organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa, dan terdapat pada batang, tulang daun, penutup buah atau biji yang keras. Jaringan parenkim tumbuhan pada batang dan akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jaringan parenkim ini dibedakan menjadi dua, diantaranya jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang biasa disebut dengan palisade yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan banyak mengandung kloroplast. Sedangkan jaringan bunga karang berfungsi sebagai tempat menampung karbon dioksida untuk fotosintesis dan mengandung sedikit kloroplast. Perbedaan organ hewan dan organ tumbuhan diantaranya, jika organ hewan terdapat jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lambung. Jantung pada organ hewan berfungsi untuk memompa darah, terdiri dari jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan pembuluh darah. Tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan epitel. Pada paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan epitel. Hati organ hewan berfungsi untuk membuang sisa zat yang mengandung nitrogen, misalnya urin, dan lambung berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Sedangkan pada organ tumbuhan terdapat daun, batang, dan akar. Daun sendiri tersusun dari jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernafasan. Batang pada tumbuhan tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdiri dari parenkim dan pembuluh angkut. Batang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada akar yang tersusun dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, perikambium, dan silinder pusat. Akar berfungsi menyerap air dari tanah dan organ pernafasan. Selanjutnya yaitu ada sistem organ. Yang pertama itu sistem organ hewan,
Yang pertama itu ada sistem pencernaan. Fungsinya itu mencerna makanan atau menyederhanakan makanan menjadi molekul yang siap diserap oleh usus. Organ penyusun dari sistem pencernaan pada hewan itu ada mulut, ada laring, ada faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan juga kelenjar pencernaan. Kemudian yang kedua ada sistem sirkulasi, berfungsi untuk mentransportasikan darah dan getah bening ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, kemudian organ penyusun dari sistem sirkulasi ini yaitu jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan darah. Kemudian ada sistem respirasi yang berfungsi sebagai pertukaran gas antara CO2 dan O2. Organ penyusunnya ini yaitu ada hidung, tenggorokan, paru-paru, atau alveolus. Kemudian sistem gerak. Sistem gerak pada hewan ini berfungsi sebagai pelindung organ dalam dan alat gerak. Nah, organ penyusunnya itu tulang dan juga otot. Kemudian sistem ekskresi pada hewan berfungsi sebagai pengeluaran sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan lingkungan. Organ penyusunnya itu adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Kemudian selanjutnya yaitu pada sistem organ tumbuhan. Yang pertama sistem organ pengangkutan. Terdapat pada akar, batang, dan juga daun. Nah, kemudian ada sistem organ pelindung, terdapat pada kulit. Dan yang ketiga itu sistem organ penyongkong, terdapat pada batang. Selanjutnya yaitu ada organisme. Beberapa sistem organ akan membentuk suatu organisme secara utuh. Contoh organismenya itu adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian penilaian. Di sini untuk penilaian kognitif, siswa itu ditugaskan untuk mengisi soal latihan. Bentuknya itu pilihan ganda dan juga esai. Adapun indikator pencapaiannya yaitu mendefinisikan pengertian sel, teknik penelitiannya yaitu secara tulis dan juga tes kinerja. Bentuk instrumennya yaitu PG, uji petik kerja, contoh soalnya itu LP 6.3A dan juga nomor 1, kemudian LP 6.3B menggunakan mikroskop. Kemudian indikator pencapaian yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan antara organ dan sistem organ. Kemudian membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Mendeskripsikan organel sel dan juga fungsinya. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu. Mendefinisikan pengertian jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Memberi contoh jaringan organ, sistem organ, dan organisme pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu mengurutkan tingkatan organisme kehidupan. Teknik penilaiannya itu teknik tulis, soalnya PG. Contoh instrumennya itu LP 6.3A dan juga nomor 2. Indikator pencapaian yang terakhir yaitu kedemokratisan, kedisiplinan, kemandirian. Nah, indikator ini teknik penilaiannya melalui observasi. Bentuk instrumennya yaitu lembar observasi, dan contoh instrumen soalnya itu LP 6.3D dan 3D dan penilaian karakter. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Pada penilaian ini siswa diajak untuk mengoperasikan mikroskop. Nanti akan praktikum di laboratorium IPA. Kemudian setiap siswa itu akan dipraktekkan menggunakan mikroskop. Kemudian penilaiannya itu model sel. Selnya itu sel hewan. Di sini ada 3 dimensi. Siswa diajak untuk menentukan bagian-bagian dari 3 dimensi tersebut yang telah dibuat. Ini bagian apa, dan apanya. Kemudian karakteristik materi. Karakteristik materi yaitu ada aspek kognitif, meliputi menjelaskan tentang penyusun tubuh organisme, menyebutkan bagian-bagian sel, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, menjelaskan tentang jaringan pada makhluk hidup, menjelaskan organ pada makhluk hidup. Kemudian aspek afektif. Peserta didik memiliki keinginan untuk memperhatikan suatu fenomena terkait materi. Peserta didik aktif memberi respons saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu ada aspek psikomotorik. Yang pertama itu melakukan pengoperasian cara kerja mikroskop. Yang kedua yaitu menggunakan model sel. Dan di sini ada penyampaian materi. Metode penyampaian materi itu menggunakan discovery learning.
yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki agar dapat menemukan sendiri pengetahuannya itu, sikap dan juga keterampilan. Kelebihan dari metode discovery learning ini yang pertama membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, strategi ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Namun adapun kekurangannya yaitu untuk materi tertentu waktu itu tersita banyak dan tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model pembelajaran dalam bentuk ceramah. Selanjutnya, Risma akan menerangkan tentang metode ceramah. Metode ceramah atau penuturan guru di dalam suatu kelas terhadap siswanya melalui alat bantu mengajar untuk menjelaskan uraian yang disampaikan kepada siswanya. Sedangkan peranan siswa di dalam kelas hanya mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok dari hasil yang dikemukakan oleh guru tersebut. Kelebihan dari metode ceramah adalah yang pertama, mudah mengkoordinasikan dan menguasai kelas. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan guru untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan, kearifan yang diketahuinya. Yang terakhir adalah dapat menguatkan bacaan siswa. Sedangkan kekurangan dari metode ceramah ini, bila sering digunakan, maka siswa akan bosan dan juga cenderung pasif. Selanjutnya adalah media yang digunakan dalam menyampaikan materi organisasi kehidupan. Yang pertama ada buku siswa. Media pembelajaran dalam bentuk cetak ini berasal dari teks, gambar, dan ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Kemudian yang kedua ada PowerPoint. Media interaktif ini dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga alat tersebut dapat digunakan untuk berlangsungnya kegiatan mengajar. Yang terakhir adalah gambar atau foto yang digunakan untuk memperjelas dalam pembahasan materi yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah mengenai analisis dari penyampaian materi organisasi kehidupan. Yang pertama adalah materi yang disampaikan. Tubuh makhluk hidup terdiri atas berbagai macam organ. Masing-masing organ terdiri atas bagian-bagian lebih kecil lagi. Bagian yang terkecil ini disebut dengan sel. Sel terus ke jaringan, kemudian organ, dan juga sistem organ. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada 3.6.1 adalah menjelaskan tentang penyusun tubuh organisme. Yang kedua, materi yang disampaikan adalah baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Metodenya tetap ceramah. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.2 adalah menyebutkan bagian-bagian sel. Materi yang disampaikan ketiga adalah menggunakan tabel dan gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Metodenya ceramah dengan indikator pencapaian kompetensi 3.6.3 yaitu membedakan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kemudian materi selanjutnya adalah jaringan adalah sekelompok sel yang bentuk dan fungsinya sama. Ada jaringan pada hewan dan juga jaringan pada tumbuhan. Metodenya masih sama yaitu ceramah dengan indikator pencapaian kompetensi 3.6.4 yaitu menjelaskan tentang jaringan pada makhluk hidup. Materi selanjutnya adalah disajikan tabel penjelasan organ pada makhluk hidup meliputi organ pada hewan dan juga organ pada tumbuhan. Metodenya ceramah dengan indikator pencapaian kompetensi 3.6.5 yaitu menjelaskan organ pada makhluk hidup. Selanjutnya adalah beberapa sistem organ yang akan membentuk suatu organisme secara utuh.
Contoh organisme adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Metode ceramah dengan pencapaian kompetensi yaitu 3.6.6 menjelaskan konsep organisme. Kemudian materi selanjutnya adalah disajikan lembar pengoperasian mikroskop beserta penilaiannya. Metodenya menggunakan discovery learning dengan indikator pencapaian kompetensi 3.6.7 yaitu melakukan pengoperasian cara kerja mikroskop. Materi yang terakhir adalah disajikan 3 dimensi bentuk model sel dan siswa menentukan bagian-bagiannya. Metodenya menggunakan discovery learning dengan indikator pencapaian kompetensi 3.6.8 yaitu menggunakan model sel. Berikut merupakan aspek dan juga penilaian pada penyampaian materi organisasi kehidupan. Yang pertama adalah aspek kognitif dengan cara penilaian yaitu melampirkan pilihan ganda dan juga esai. Contohnya yaitu jaringan apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas. Lalu kemudian ada pilihan gandanya dan juga ada esainya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek psikomotorik. Penilaiannya pengoperasian kerja mikroskop dan juga penggunaan model sel. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek afektif, yaitu kemandirian, kedisiplinan, dan juga kedemokratisan dari siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.